Jadi, apa alasan sebenarnya Jungwoo membenci Hanel? Pada awal cerita di episode 3 ini memperlihatkan seorang murid populer bernama Yo Jungwoo. Tidak hanya populer, dia juga sangat pintar dan tidak segan berbagi pelajaran yang ia mengerti kepada teman-teman sekelasnya. Sehingga Jungwoo pun sangat dikagumi. Hidupnya begitu indah sampai akhirnya seorang murid baru bernama Nam Hanel masuk ke sekolahnya dan segera menggeser posisinya sebagai murid nomor 1 di sekolah. Baru kali ini Jungwoo merasakan yang namanya kekalahan. Jungwoo pun mulai balas dendam. Ia harus kembali menjadi peringkat pertama dan belajar lebih giat dari Hanel. Jungwoo mulai mengikuti cara belajar Hanel, mulai dari kurang tidur dan melewatkan jam makan siang, sehingga akhirnya keduanya malah ambruk dan pingsan bersamaan. Mereka berdua lalu dibawa ke UKS sekolah, dan di sana Jungwoo akhirnya bisa beristirahat. Meski saat siuman pun Hanel lebih memilih untuk melanjutkan belajar ketimbang beristirahat seperti Jungwoo. Jungwoo kecewa karena Hanel tidak bertanya tentang keadaannya dan memilih untuk meninggalkannya sendirian di UKS ini. Menurutnya, Hanel adalah wanita yang tidak sopan dan juga kasar. Ia berharap tidak pernah bertemu dengan Hanel lagi. Namun ternyata takdir berkata lain. Malam ini ia malah menangis sambil berpelukan dengan wanita yang ia benci. Keesokan paginya Jungwoo dan Hanel bertemu saat Jungwoo ingin pergi keluar. Sementara Hanel baru datang dari luar setelah mencari angin segar. Mereka sempat salah tingkah dan kemudian Hanel berkata kejadian tadi malam akibat mereka berdua minum terlalu banyak dan berjanji untuk bersama-sama melupakannya. 그럼 나 잘 꺼줄게. Sementara di rumah, Ibu Hanel akhirnya meminta maaf karena peristiwa kemarin. Ia bahkan membawakan obat depresi milik Hanel agar putrinya itu minum tepat waktu. Ibunya berharap putrinya itu tidak lagi menyembunyikan apapun karena ia tahu putrinya pasti sangat sulit melalui masalahnya ini sendirian. Ibunya berjanji akan membantu Hanel mengatasi depresinya. Sementara itu, Jungwoo saat ini sedang bersama Kyungmin dan kedua pengacaranya untuk membahas sidang kedua kasus malpraktiknya Jungwoo. Mereka bingung harus bagaimana, apalagi botol obat terlarang yang ditemukan di klinik Jungwoo bisa membuat Jungwoo dibuktikan bersalah. Padahal Jungwoo tidak pernah memakai obat tersebut. Untungnya, Dr. Kang, pria misterius yang awalnya tidak mau bersaksi, akan datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya. Meskipun terdengar aneh, tapi mungkin ini bisa menjadi celah baru pada persidangan kali ini. 장고인 조사 혼자 거부했다고 하고. 갑자기 증인은 왜 손닿는 거지? Malam itu, tiba-tiba kamar atap yang didiami Jungwoo dimasuki oleh orang yang tidak dikenal. Ibu Hanel mendengar sesuatu dari bawah. Ia pun menyuruh putranya, Bada, mengeceknya ke atas sekaligus membawakan Jungwoo selimut yang tebal. Karena sepertinya Jungwoo tidur memakai selimut yang tipis. Saat Bada naik ke atas, ia tidak menemukan siapapun. Namun, jendela kamar itu pecah dan pintunya pun sudah dirusak oleh seseorang. Jungwoo yang baru datang dan mengetahui hal ini langsung menelpon kepolisian. Mereka pun mengecek keadaan rumah dan akan memeriksa CCTV di sekitar. Hanel yang juga mengetahui hal ini langsung mengajak Jungwoo untuk tidur di rumahnya saja. Mengingat malam ini Jungwoo pasti ketakutan. Hanel memang agak canggung setelah peristiwa kemarin malam, tapi ia tidak akan membiarkan teman sekelasnya tidur di atas sendirian setelah mengalami peristiwa tadi. 조심 좀 하지.
Akhirnya, Jungwoo pun menginap di rumah Hanel dan ikut makan malam bersama keluarga kecil Hanel. Setelah perkenalan singkat dan ibunya Hanel tahu jika Jungwoo ternyata teman sekelas Hanel, mereka pun makan bersama. Hanel kemudian membawakan Jungwoo selimut dan bantal dan membawanya ke kamar yang sudah disiapkan. Pada saat itu, Jungwoo mengajak Hanel untuk pergi keluar dan makan es krim bersama. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih karena hari ini Hanel sudah membantunya. Saat makan es krim di depan Toserba, sebuah ambulan melewati mereka berdua. Hanel kemudian berkata ambulan itu pasti sedang membawa pasien ke IGD rumah sakit dan sekarang teman-temannya akan merawat pasien itu. Sementara dia masih berada di sini, tidak mengerjakan apa-apa alias pengangguran, dan Hanel bingung harus melakukan apa karena selama hidupnya ia hanya belajar saja. Bahkan Hanel tidak pernah merasakan kesenangan saat ia masih muda, dan parahnya Hanel tidak pernah makan tteokbokki karena menurutnya itu hanya buang-buang waktu saja. 근데 이젠 할 일이 없네. Malam itu, Jungwoo lalu mengajak Hanel untuk makan dan bermain bersama. Pertama-tama, mereka akan makan tteokbokki, yang mana Hanel langsung lahap memakannya. Lalu mereka pergi ke arena bermain, namun sayang Hanel hanya bisa main Tetris saja karena ia tidak paham permainan yang lainnya. Jungwoo lalu mengajak Hanel untuk berkaraoke, tapi bukan lagu hits yang Hanel nyanyikan, melainkan lagu-lagu anak-anak zaman dulu. 어디 가버릴 뻔했네. 아니 뭐해? 가창시 훔쳐? 나 사실 아는 가요 하나도 없어. Karena Hanel sama sekali tidak pernah mendengarkan lagu K-pop masa kini, Hanel sadar ternyata ada hal yang tidak ia kuasai, yaitu hafal lagu-lagu zaman sekarang. Dan menurut Jungwoo, itu adalah PR untuk Hanel jika saja nanti mereka berdua berkaraoke lagi. Menurut Jungwoo, Hanel selama ini sudah bekerja keras, dan selama mereka berdua sekarang berada di posisi bawah, ada baiknya mereka menikmati waktu santai ini dan beristirahat. 쓰러진 김에 좀 쉬자. Saat mereka berdua pulang ke rumah, Jungwoo sadar ternyata Hanel bukanlah wanita yang seperti ia bayangkan. Hanel adalah wanita yang baik, pengertian, dan juga jika dilihat-lihat, Hanel adalah wanita yang manis. Meski akhirnya Jungwoo langsung berusaha untuk sadar diri. Sementara Hanel merasa saat bersama dengan Jungwoo, entah mengapa ia merasa hatinya begitu damai. Hanel berharap hari esok seperti hari ini juga. Namun ternyata Hanel salah. Keesokan harinya ia malah mendapatkan kabar jika ternyata ia mendapatkan pesangon yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Ini semua karena profesornya selalu mengubah kontrak setiap setahun sekali, dan kali ini di dalam kontrak kerja itu ia ditulis sebagai pegawai kontrak saja, sehingga ia mendapatkan pesangon yang sangat kecil. Hanel mencoba protes dengan mengajak teman-temannya yang masih bekerja di rumah sakit untuk protes ke Profesor Kim. Tapi ternyata mereka memilih untuk diam dan menerima saja karena mereka tidak mau kehilangan pekerjaan. Dan menurut mereka, sebaiknya Hanel tidak datang lagi ke rumah sakit ini karena Profesor Kim tidak menyukainya. 남 선생 만나는 거 알면 싫어하실 것 같아서. Sementara itu, untuk ucapan terima kasih kepada keluarga Hanel karena sudah memberikannya tempat menginap semalam, Jungwoo membelikan sekotak jeruk segar. Namun saat hendak memberikannya, tidak sengaja Jungwoo malah mendengar jika adiknya Hanel akhirnya tahu identitas Jungwoo sebenarnya, bahwa ia adalah seorang dokter yang dituduh melakukan malpraktik dan sedang disidang. Mereka takut akan berdampak buruk kepada Hanel. Setelah mendengar jika keluarga Hanel telah mengetahui identitasnya, Jungwoo membatalkan niatnya memberikan buah tersebut dan memilih
memilih pergi ke kamarnya saja. Sementara Hanel yang baru saja kembali merasa aneh setelah melihat tingkah Jungwoo, dan Hanel pun akhirnya tahu jika ibu dan adiknya sudah tahu dengan kisah Jungwoo. Makanya mungkin tadi Jungwoo terlihat tidak baik-baik saja. Ia mencoba meminta maaf kepada Jungwoo, namun akhirnya Hanel sadar ia masih belum mempunyai nomor ponselnya Jungwoo. 잠깐, 나 여정우 번호 모르잖아. Di tengah-tengah keterpurukannya, Jungwoo malah mendapatkan kabar jika Dr. Kang kembali menolak untuk bersaksi. Menurut pengacara Jungwoo, hal ini bisa berakibat tidak baik pada kelancaran sidang. Image Jungwoo bisa semakin buruk. Jungwoo mencoba menghubungi Dr. Kang, tapi pria aneh itu sengaja tidak mengangkat telepon dari Jungwoo. Menurut Jungwoo, sepertinya Dr. Kang itu memang sengaja melakukannya agar nama Jungwoo semakin tidak baik. Orang-orang pasti bertanya-tanya mengapa saksi menolak untuk bersaksi. Sementara itu, Hanel mencoba mencari tahu tentang kasusnya Jungwoo. Semalaman, ia bergadang untuk mencari tahu jenis obat terlarang dan dampaknya bagi pasien. Rupanya setelah beberapa jam, Hanel menemukan satu kasus yang mirip dengan kasusnya Jungwoo. 찾았어! 같은 이유로 사망한 케이스를 찾았다고! Hanel pun bergegas pergi ke persidangan, dan Hanel masuk ke dalam ruang sidang untuk memberikan bukti baru tersebut dan akan dibahas oleh hakim pada sidang berikutnya. Meskipun hari ini tidak bisa dibahas, namun paling tidak Hanel sudah membantu Jungwoo. Pada saat Jungwoo dikerubuti oleh para wartawan, Hanel yang juga ada di sana tiba-tiba terjatuh. Jungwoo langsung menolong Hanel dan membawanya menjauh dari kerumunan. Melihat tangan Hanel yang terluka, membuat Jungwoo langsung membawa Hanel pergi ke kliniknya untuk mengobatinya. Di dalam klinik yang gelap dan sudah tutup itu, masih tersimpan beberapa sisa obat yang bisa mengobati luka di tangan Hanel. Jungwoo berterima kasih kepada Hanel karena Hanel sudah datang hari ini. Sementara Hanel bilang ia hanya berhutang budi kepada Jungwoo karena Jungwoo sudah menghiburnya dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Ia juga berniat untuk mentraktir Jungwoo makan makanan enak karena ia baru saja menerima pesangonnya. Jungwoo lalu berkata ia tidak mau ditraktir. Lebih baik mereka berdua pergi berjalan-jalan ke pantai saja dan melihat matahari terbit bersama-sama. Lalu kemudian berangkatlah mereka berdua ke pantai Sukhu. Sayangnya saat sampai di sana cuaca sedang mendung sehingga fajar tertutupi oleh kabut. Tapi menurut Jungwoo itu semua tidak masalah karena paling tidak mereka berdua mempunyai kenangan. 안 뜨는 게 꼭 우리 인생 같네. Di sana, Jungwoo langsung meminta nomor ponselnya Hanel. Ia berkata, kali ini ia tidak ingin menjadi mantan teman sekelas Hanel. Ia ingin menjadi teman Hanel. Hanel pun tersenyum. Tentu saja, ia mau berteman dengan Jungwoo. Di dalam hatinya, Hanel sebenarnya tahu Jungwoo sedang menutupi kesedihannya. Makanya, ia mau berteman dengan Jungwoo. Karena di saat seperti ini, ia tahu Jungwoo butuh seseorang yang bisa menghiburnya. Namun, apakah Hanel bisa membantu Jungwoo menghilangkan keterpurukannya? Dan meskipun hari ini mereka tidak bisa melihat matahari yang cerah, tapi Jungwoo dan Hanel tetap setia menunggu fajar yang cerah, layaknya takdir yang cerah yang suatu saat nanti akan muncul di hadapan mereka berdua. 우리 친하게 지내자. 너도 조금은 괜찮아질까? Sebenarnya dulu saat masih SMA dan ketika Hanel dan Jungwoo pingsan, Hanel sama sekali tidak meninggalkan Jungwoo. Ia sempat menuliskan pesan di kertas untuk menanyakan keadaan Jungwoo. Sampai akhirnya ia mendengar ibu Jungwoo marah-marah kepada wali kelas karena nilai Jungwoo turun. Tidak seperti ibunya yang langsung mengkhawatirkan dirinya saat tahu Hanel pingsan. Dari sana, Hanel prihatin kepada Jungwoo.